ketika 2003-2004 pertama kali merekrut jaksa KPK, Kejaksaan Agung kirim 45 jaksa terbaik di Indonesia. Diseleksi di KPK, cuma 4 orang yang lolos. Begitu luar biasanya. Hari ini tidak. Karena memang salah satu misi Firly itu adalah menghancurkan KPK secara internal. Kenapa KPK sekarang beda dengan KPK dulu? Di dalam kode etik KPK tertulis. Saya hafal karena saya turut terlibat. Pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu tertulis kode etik. Jadi meskipun ketua KPK, deputi perintahkan bawahannya, kalau dia tahu bahwa itu perintahkan yang peraturan, dia tidak boleh lakukan. Karena kalau dia ikuti, maka kemudian dia kena kode etik seperti itu. Nah sekarang tidak. Berdasarkan kemauan Firly, sudah itu kemudian Dewan Pengawas. Nah Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden langsung. Sehingga tidak mungkin Dewan Pengawas untuk memerintahkan anak buah atau orang atau penyidik untuk misalnya menyadap Jokowi, menyadap Wakil Presiden atau menyadap soal e-katalog atau apa saja, e-procurement, dan itu sudah ada ketika KPK mulai beroperasi, itu sudah menggunakan e-procurement, bahkan dibentuk lembaga khusus untuk menangani soal itu. Tapi pengalaman saya yang pernah saya katakan ketika saya di KPK, 42% kasus yang ditangani KPK itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, hari ini menurut teman-teman di KPK itu sampai 70% pengadaan barang dan jasa. Padahal setiap tahun 35% dari APBN kita itu berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa seluruh Indonesia, seperti itu. Jadi e-procurement sudah berjalan. Persoalannya adalah bahwa hanya selisih 1 menit saja. Kalau misalnya bocor itu, 1 menit saja selisih orang dari Papua dengan orang dari Jakarta. Orang Jakarta yang dapat informasi itu kemudian masuk dulu, dia punya tender. 1 menit kemudian dari Papua nggak bisa masuk karena sistem e-procurement seperti itu. Jadi e-katalog atau apa saja itu sudah ada. Persoalannya adalah kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, salah satunya adalah bahwa ASN kita itu 35% itu pegawai fungsional. Sedangkan 65% itu pegawai administratif. Best practices di dunia itu pegawai fungsional itu 70%. Pegawai administrasi 30%. Jadi kita piramida terbalik. Karena kita piramida terbalik, maka kemudian yang 65% itu pegawai administratif itu hanya melaksanakan tugas berdasarkan order atasan, perintah atasan. Kalau pegawai fungsional ada bos atau tidak, mereka akan kerja karena mereka punya kompetensi. Nah, sehingga dan begitu pernah saya katakan bahwa kalau pencuri 362 KUHP itu bisa sendirian. Dia curi ayam, dia curi motor, dia curi apa, bisa. Tapi kalau korupsi tidak ada rumusnya. Orang bisa korupsi sendiri. Mesti ada orang lain. Apakah bawahan dengan atasan, atasan dengan bawahan, suami dengan istri, atau siapa saja. Nah, itu perbedaan antara korupsi dengan pencurian. Seperti itu. Maka di situ kita lihat bahwa ketika amandemen Undang-Undang KPK, Undang-Undang 30 2002 menjadi Undang-Undang 19 2019, disitulah proses penghancuran KPK secara sistematik untuk kemudian menyuburkan korupsi. Contoh, dalam Undang-Undang KPK yang baru disebutkan bahwa pimpinan KPK bukan penyidik dan bukan penuntut umum. Undang-Undang KPK disebutkan bahwa pimpinan KPK, komisioner itu adalah penyidik dan penuntut umum. Maka kemudian SOP di KPK adalah ketika satu kasus diduga, apakah melalui laporan masyarakat atau hasil pemantauan dari Direktorat Litbang misalnya seperti itu, maka kemudian gelar perkara. Nah, gelar perkara itu mulai dari Satgas, kemudian Direktorat, kemudian Deputi, baru ke pimpinan. Kalau sudah memenuhi unsur 2 alat bukti, maka ditetapkan tersangka. Dan penetapan tersangka itu SK ditandatangan oleh pimpinan KPK.
Itu undang-undang lama. Karena pimpinan KPK penyidik dan penuntut umum. Undang-undang yang baru, pimpinan KPK bukan penyidik dan bukan penuntut umum. Sehingga penetapan tersangka itu langsung dari penyidik. Sama seperti di kepolisian dan kejaksaan. Jadi ini pola untuk meniru, untuk mengulangi. Seperti itu. Sehingga dengan begitu, maka ketika rekrutmen pegawai KPK periode Firly, karena sudah masuk dalam kategori eksekutif, sehingga berdasarkan Undang-Undang ASN, tidak lagi seperti pada zaman saya, bagaimana katakanlah misalnya 2007-2008, kami perlu 100 pegawai baru yang mendaftar 27.000. Perlu 100, daftar 27.000. Yang lolos cuma 45 orang. Bisa dibayangkan itu. Ketika 2003-2004, pertama kali merekrut jaksa KPK, Kejaksaan Agung kirim 45 jaksa terbaik di Indonesia. Diseleksi di KPK, cuma 4 orang yang lolos. Begitu luar biasanya. Hari ini tidak. Karena memang salah satu misi Firly itu adalah menghancurkan KPK secara internal. Seperti itu. Itu yang pertama, kompetensi itu. Kedua, misalnya melibatkan TNI, lantas kemudian ditersangkakan oleh KPK, kemudian diproses oleh KPK. Karena tadi penetapan tersangka oleh penyidik, bukan oleh pimpinan. Dulu kasus Miranda Gultom, itu ternyata sekian banyak anggota DPR, salah satunya adalah dari Angkatan Udara terlibat. Tapi peristiwa terjadi ketika masih ada praksi ABRI waktu itu. Sehingga kemudian, saya lupa jabatannya, itu kemudian diproses data-data oleh KPK, tapi diserahkan kepada TNI. Jadi tidak ditetapkan tersangka oleh KPK, tapi data-data yang ada diserahkan kepada TNI, yaitu penyidik TNI, baru diproses dan disidangkan oleh TNI dan dijatuhi hukuman. Seperti itu. Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga, dulu saya ketika 8 tahun di KPK diundang di Kopassus, diundang di Menhankam dan seterusnya. Kemudian ada semacam BIMTEK begitu, sosialisasi. Tapi paling tinggi pangkat mayor, paling tinggi pesertanya, perwira menengah. Satu pertanyaan selalu saya disampaikan kepada saya, baik di Kopassus maupun di Menhankam atau di markas besar, kenapa KPK tidak masuk ke TNI? Itu mereka tanya. Apa KPK menganggap bahwa di TNI tidak ada korupsi? Soal pengadaan alat sistem misalnya dan seterusnya. Saya katakan, undang-undang tidak membenarkan KPK masuk ke TNI. Kenapa? Karena kita punya beberapa lembaga pengadilan. Pertama, pengadilan umum bagi orang sipil, kemudian pengadilan agama berkaitan dengan agama, kemudian pengadilan administrasi tentang tata usaha negara, kemudian pengadilan militer. Pengadilan militer. Jadi kalau kasus pidana yang melibatkan militer, ke pengadilan militer. Nah, jadi waktu itu disarankan kalau bapak-bapak mau KPK juga masuk ke TNI, maka ya undang-undang harus diubah, di mana semua warga negara apapun kedudukannya di pengadilan umum. Nah, kalau pelanggaran kode etik baru kepada masing-masing instansi, masing-masing kementerian, soal kode etik seperti itu. Nah, itu yang terjadi hari ini, sehingga dengan demikian mereka kemudian langsung OTT, kemudian dijadikan tersangka. Nah, tapi kemudian ada reaksi dari masyarakat, termasuk dari TNI sendiri. Maka kemudian tadi saya lihat di TV, pimpinan KPK sudah minta maaf, kesalahan itu kemudian diserahkan kepada instansi terkait. Ya. Nah, sebagai terakhir, ketika saya masih di KPK, itu ketika ada persoalan informasi pengaduan masyarakat, maka kemudian ketika sudah masuk pada tahapan mau pengumpulan data, masih belum penyelidikan, masih pengumpulan data, itu sudah dibentuk Satgas yang kemudian melibatkan penyidik,
melibatkan jaksa KPK. Kenapa sejak awal sudah libatkan? Supaya konstruksi bangunan, konstruksi perkara itu sudah utuh. Jadi ketika ada JPU hadir, jaksa hadir, dia akan katakan bahwa harus pakai pasal ini. Maka kemudian akhirnya penyidik harus mencari alat-alat bukti untuk kemudian mendukung pasal yang diusulkan oleh itu. Saya punya pengalaman ketika satu gelar perkara di KPK yang kemudian muncul kasus cicak buaya. Jadi dibunyikan rekaman itu orang yang sedang dipantau oleh KPK. Ternyata kemudian orang itu sedang bicara dengan Kabareskrim. Nah, sehingga kemudian Kabareskrim tahu bahwa dia dipantau karena alat kepolisian lebih tinggi daripada punya KPK. Karena itu maka lahir cicak buaya. Kata beliau, wah KPK cicak kecil, Polri punya besar, buaya seperti itu. Nah, jadi ketika sudah ditetapkan tersangka, kasus ini bukan Kabareskrimnya tapi orang Bank Senturi itu sudah tersangka dari Satgas, Direktorat, Deputi, pimpinan sudah tetapkan tersangka. Tapi salah seorang pimpinan, saya lupa waktu itu siapa, baru ingat yang hadir itu tidak ada direktur penuntutan. Semua direktur hadir, direktur penuntutan hadir. Maka beliau bilang, saya panggil direktur penuntutan. Dipanggil, dicari, datang kembali, kemudian ditayangkan kembali kurang lebih 3 menit ditayangkan kembali. Apa kata beliau? Maaf Pak, ini belum cukup untuk bisa dibawa ke. Nah, semua sudah setuju, direktur penuntut tidak setuju, maka kemudian tidak jadi. Harus diproses lagi. Belum cukup untuk ditetapkan tersangka. Teman saya di sebelah dulu saya, penasihat bilang, kenapa seperti itu? Saya bilang, kita semua ngomong di sini tetapkan, tapi yang berperang di lapangan itu JPU. Di pengadilan itu JPU. Sehingga kalau misalnya nanti di pengadilan itu kalah dia, di KPK itu tidak sama dengan tempat lain, ada namanya KPI, Key Performance Indicator. Nah, kalau dia misalnya punya Key Indicator itu tidak terpenuhi, salah satunya adalah dia gagal di pengadilan, maka kemudian kinerjanya itu tidak bisa dapat A, bisa B, bahkan bisa C, seperti itu. Dan itu berpengaruh untuk masa depan dia. Nah, karena itu maka dia tahu pengalaman lapangan bahwa itu tidak boleh, maka tidak bisa, maka diproses kembali seperti itu. Nah, ini ilustrasi untuk menunjukkan bahwa KPK pada waktu itu taat asas. Taat asas. Ada SOP, ada kode etik, ada peraturan kepegawaian, dan kemudian Mas Slamet perlu tahu bahwa kenapa KPK sekarang beda dengan KPK dulu. Di dalam kode etik KPK tertulis, saya hafal karena saya turut terlibat. Pegawai KPK dilarang melaksanakan perintah atasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Itu tertulis kode etik. Jadi meskipun ketua KPK, deputi perintahkan bawahannya, kalau dia tahu bahwa itu perintahkan yang peraturan, dia tidak boleh lakukan. Karena kalau dia ikuti, maka kemudian dia kena kode etik seperti itu. Nah, sekarang tidak. Berdasarkan kemauan Firly, sudah itu kemudian Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas itu diangkat oleh Presiden langsung. Sehingga tidak mungkin Dewan Pengawas untuk memerintahkan anak buah atau orang atau penyidik untuk misalnya menyadap Jokowi, menyadap Wakil Presiden atau menyadap konglomerat yang ada pada koalisi pemerintah. Tidak mungkin seperti itu karena dia diangkat oleh Presiden. Apalagi berada dalam rumpun eksekutif. Yang dalam undang ASN tidak bisa mengatakan tidak. ASN selalu mengatakan siap laksanakan. Nah, itu beberapa catatan soal e-katalog yang ya saya setuju saja dilakukan itu, tapi pengalaman bahwa itu sudah lama yang dikenal dengan e-procurement itu sudah lama, tapi tetap terjadi saja seperti itu karena tidak ada political will dari pemerintah khususnya Presiden untuk serius betul-betul memberantas korupsi. Itu Mas Slamet untuk sementara. Ya, Bang Abdullah, ini kabarnya juga nanti sudah pada masuk ke tahap penyelidikan dan dilanjut ke proses penyidikan dengan proses secara paralel yang akan dilakukan atas 10 tersangka. Kabarnya juga informasinya penting juga diverifikasi kebenarannya 2 di antara
10 tersangka itu ada TNI yang akan disidangkan melalui proses sidang khusus secara militer sesuai dengan tupoksi persidangan yang ada di militer. Sementara yang lainnya di pengadilan umum dengan mekanisme proses persidangan dalam konteks pembahasan pidana korupsi. Seperti apa ini nanti ke depan prosesnya, Bang? Dan seperti apa juga terkait dengan celah korupsi yang ada di Basarnas ini sebagai sebuah lembaga pemerintah non kementerian yang ternyata ini didirikan berdasarkan atas Perpres nomor 83 tahun 2016 zamannya Pak Jokowi, Bang Abdullah Mahawa. Ya memang apa namanya di dalam hukum Islam itu juga ditetapkan misalnya babi itu haram. Tapi ketika satu situasi kondisi di tengah hutan tidak ada sesuatu yang kemudian kalau tidak dimakan mati, maka Al-Quran membenarkan. Makan tapi tidak boleh dibawa bekal. Jadi makan pada waktu itu saja, detik itu saja untuk tidak mati. Tapi harus pergi mencari bahan makan yang lain. Jadi konsep itu kemudian juga berlaku dalam sistem hukum di mana saja di dunia termasuk Indonesia yang disebut dengan keadaan tertentu atau keadaan darurat. Nah, bencana alam itu dalam kondisi seperti itu. Yang kalau misalnya bencana alam terus kemudian harus lelang mengikuti prosedur sekian hari dan itu memang jadi problem. Tapi kemudian dibenarkan dalam konteks bagaimana secepatnya. Tapi kalau misalnya pejabat terkait itu berintegritas dan profesional, saya kira insya Allah itu meskipun darurat, tapi bisa tetap terjaga. Yang jadi problem ini kan tidak berintegritas dan tidak profesional. Saya biasa di bintang DPRD, saya tanya anggota DPRD, kalau gubernur, bupati, wali kota ajukan buat Anda program membangun jalan sekian puluh kilometer pada bulan Januari, Februari, Maret, Anda terima atau tidak? Mereka bilang terima. Saya bilang itu kesalahan Anda. Karena di Indonesia Januari, Februari, Maret itu hujan. Jadi kalau membangun jembatan jalan dalam hujan sama dengan buang garam di dalam air. Artinya yang saya mau katakan bahwa harus dilakukan mulai dari perencanaan. Harus dilakukan perencanaan. Bukan ketika sudah terjadi baru kemudian sudah selesai. Karena itu saya dulu di KPK mengusulkan BPKP itu dibubarkan, digabungkan ke BPK. Kenapa? Karena BPKP itu melakukan post audit. Ya post audit itu domainnya BPK dan sudah terjadi. Seharusnya dia melakukan pre audit seperti yang dilakukan oleh Irjen. Nah, seperti itu. Nah, tapi kan Irjen itu diangkat oleh Menteri. Maka kemudian Irjen tidak bisa kemudian mempersoalkan menterinya dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka harus dilakukan satu proses di mana kemudian I-Katol oke, I-Procurement oke, tapi kan yang menentukan program itu manusia, the man behind the gun. Nah, jadi bisa program misalnya apa namanya? Ya, ini jujur saja kasus 2019. Kasus 2019 Mas Slamet lihat waktu pertama diumumkan oleh apa namanya? Cara hitung cepat itu kan kelihatan rombongan 01 itu renyuh, sedih itu. Karena di layar TV itu 02 yang leading. Kemudian beberapa menit kemudian iklan. Setelah iklan masuk lagi 02 leading, 01 leading. Jadi itu apa namanya? Sistem yang bisa didesain oleh programmer sehingga demikian maka kemudian seperti itu. Jadi oleh karena itu kenapa di KPK ditetapkan pada periode saya seseorang diterima jadi pegawai KPK pertama berintegritas, baru kedua profesional. Kenapa integritas pertama? Karena profesional kalau sudah jadi pegawai bisa dilatih, bisa bintek, bisa ikut peningkatan. Tapi kalau integritas dari sononya sudah bermasalah, ya bermasalah seperti itu. Nah, sehingga dengan begitu maka saya setuju dukung konsep presiden untuk dibereskan I-Katalog, tapi kalau tidak menyelesaikan persoalan penerimaan rekrutmen ASN yang berintegritas dan profesional, tetap saja seperti yang sekarang ini. Itu Mas Slamet. Iya, terakhir Bang, silakan Bang diberikan rekomendasi Bang tentang penegakan hukum atas dugaan suap atau korupsi yang ada di lingkungan Basarnas untuk kesinambungan kelembagaannya. Apakah memang benar-benar masih tetap bisa dipertahankan atau tidak? Karena rekomendasi Pak Sulaiman Tonto itu tadi
mau dibubarkan katanya. Silakan Bang. Silakan Bang. Ya memang kalau ikut emosi atau bukan emosi tapi kalau secara rasional ya apa namanya dibuat semacam ad hoc saja, misalnya apa namanya kasus Aceh. Kasus Aceh itu kan 200.000 lebih yang meninggal. Itu kemudian sampai berapa hari mayat itu berkelimpahan, kemudian FPI kirim ke sana berapa puluh orang seperti itu, kemudian yang seperti itu. Jadi dalam konteks seperti itu, sehingga kemudian tidak ada rencana yang saya katakan tadi, ada perencanaan. Jadi korupsi yang direncanakan seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau toh misalnya mau dipertahankan, ya tadi itu saya katakan harus betul-betul apa namanya orangnya itu diseleksi oleh satu tim seleksi yang betul-betul mereka memenuhi kualifikasi integritas dan profesional, baru kemudian harus senantiasa melapor secara terbuka manajemen apa namanya keuangannya, kinerjanya, sehingga kemudian dipantau terus. Sebab kasus-kasus Aceh, kemudian kasus Sulawesi Tengah, kasus apa namanya Jogja yang bencana-bencana memang selalu bermasalah. Saya tahun lalu datang ke apa Magelang, Lapindo. Saya ketemu dengan salah seorang yang dia katakan bahwa sampai hari ini belum separuh dari kerugiannya dibayar oleh apa namanya. Itu seperti. Jadi oleh karena itu maka memang sangat rawan soal apa namanya proyek-proyek yang ditangani oleh Basarnas. Nah, oleh karena itu intinya adalah bagaimana integritas profesional dan manajemen yang berkualitas, mudah-mudahan bisa, kalau memang masih perlu dipertahankan. Kalau tidak ya udah, saya apa namanya kalau dibubarkan juga tidak apa, tapi tetap saja harus ada yang harus bertanggung jawab kalau setiap